Setiap orang pasti memiliki momen atau saat penting yang menjadi pendorong perubahan besar di dalam hidup mereka. Saya teringat pada saat masih duduk di bangku SMA. Pada saat itu, bisnis almarhum ayah saya bangkrut, dan ibu menjalankan bisnis kos-kosan di rumah untuk membiayai kami semua. Pada saat itu, saya mulai menginjak ke bangku kuliah. Dan yang harus saya lakukan adalah terpaksa setiap malam saya memberikan les kepada anak-anak SD dengan tujuan agar mempunyai sedikit uang untuk membantu orang tua saya di dalam membiayai kuliah dan juga sebagai uang saku. Sampai dengan akhir masa kuliah pun, saya masih bisa magang di perusahaan kantor akuntan publik untuk selain mendapatkan pengalaman, tentu saja untuk tetap mendapatkan penghasilan dengan tujuan tadi supaya bisa membiayai kuliah saya hingga selesai. Suatu hari di dalam kebimbangan yang saya alami, saya jalan-jalan ke sebuah toko buku. Di toko buku tersebut ada satu buku yang tulisannya begitu eye-catching karena tulisannya besar-besar. The Magic of Thinking Big. Saya seperti mendapatkan magnet, tidak bisa lepas melihat buku tersebut. Namun, karena pada saat itu juga kantong masih pas-pasan, saya jarang sekali bisa membeli buku. Bolak-balik di toko tersebut, akhirnya saya memutuskan untuk membeli buku tersebut. The Magic of Thinking Big. Buku ini ternyata memberikan inspirasi yang luar biasa. Singkat cerita, saya selesai membaca buku ini. Dan mendadak pemikiran saya seperti terbuka. Kemudian tadinya yang saya begitu merasa pesimis, tadinya yang saya begitu merasa masa depan itu tidak jelas, dengan membaca buku ini, saya mendapatkan pencerahan bahwa di sana ada harapan. Buku ini menjadi awal atau momen perubahan mindset dan pikiran saya. Saya akan bahas di dalam video ini 3 hal penting yang saya dapatkan dari buku ini. 3 hal penting di dalam buku ini saya ilustrasikan menjadi 3 buah lingkaran. Lingkaran pertama adalah lingkaran yang ada paling dalam, saya sebut sebagai Inside Out. Ya, seperti judul sebuah film animasi yang pernah ditayangkan di tahun 2015 yang lalu. Seorang anak bernama Riley. Hidupnya dipengaruhi oleh 5 emosi yang ada di dalam pikirannya. Joy, gembira; sadness, sedih; anger, amarah; fear, takut; dan disgust, rasa jijik. Intinya adalah, apa yang ada di dalam benak kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, akan membentuk kepribadian kita. You are what you think you are. Think, doubt, and fail. Think, victory, and succeed. Kekuatan berpikir besar akan membawa energi positif yang membangun rasa percaya diri atau confident. Bila kita terus berpikir negatif, bila kita berpikir pesimis bahwa kita selalu gagal, bahwa kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar, maka tidak heran hal tersebut akan terjadi. Jadi, saya memilih berpikir sebaliknya. Saya tidak ingin terus-terusan ada di dalam kesusahan pada saat itu. Saya juga tidak ingin terus-terusan merasa pesimis. Saya memilih berpikir positif. Saya memilih lebih antusias. The moment I start my dream, I see hope. Oleh karena itu, buku ini menjelaskan bahwa lingkaran pertama yang saya ilustrasikan sebagai inside out itu adalah kekuatan mindset. Lingkaran kedua saya ilustrasikan sebagai The Greatest Showman. Ya, ini adalah judul film yang dibintangi oleh Hugh Jackman pada tahun 2017. Menceritakan seorang pengusaha yang bermimpi besar. Dimulai dengan kisah dia meminjam uang di bank untuk membeli sebuah gedung dan memulai bisnis museum patung lilin. Usahanya tidak berhasil, namun dia tidak menyerah. Sosok ini sosok yang terus berjuang untuk mencapai tujuannya. Sampai pada akhirnya dia menemukan ide memulai bisnis sirkus dan dia berhasil mencapai mimpinya. Lingkaran kedua yang saya ilustrasikan dengan film The Greatest Showman ini ingin menyampaikan pesan bahwa mimpi tidak ada artinya bila tidak diikuti dengan action terus-menerus sehingga mimpi tersebut akan terwujud. Use goal to help you grow.
Get the action habit. Turn defeat into victory. Lingkaran ketiga saya ilustrasikan sebagai startup. Betul sekali, ini adalah judul drama Korea yang pernah ngetop di akhir tahun 2020. Menceritakan tentang seorang wanita yang ingin mencapai sukses dengan mendirikan sebuah perusahaan startup. Ada beberapa pesan penting yang dapat kita petik dari film ini. Yang pertama adalah memiliki mimpi yang besar dan diwujudkan melalui action. Kemudian didukung juga dengan faktor-faktor memilih tim yang tepat, mencari orang yang ahli untuk dijadikan mentor, dan last but not least, masuk ke dalam lingkungan yang memastikan tujuan kita akan tercapai. Di film ini, So Dalmi sebagai tokoh utama yang ingin sukses membangun perusahaan startup bergabung dengan 6 dosen beserta timnya yang merupakan ahli di bidang computer programming. Lalu mereka juga mendapatkan Han Ji Pyong sebagai mentor. Dan mereka ikut berkompetisi di forum bisnis startup yang disebut sebagai Sandbox. Lingkaran ketiga dengan ilustrasi film startup ini ingin mengingatkan kita begitu pentingnya membangun dan mempersiapkan lingkungan kita untuk menuju sukses. Ini yang disebut sebagai Mastermind Alliance. Untuk menuju sukses, kita harus membangun the winning team, belajar dari orang-orang sukses, berada di dalam lingkungan yang akan mendukung kita untuk berkembang, dan berteman dengan orang-orang yang tepat yang akan membuka jalan kita untuk menuju kesuksesan tersebut. Dengan siapa kita berteman akan menentukan masa depan kita. The magic of thinking big memberikan pencerahan, enlightenment, yang membuat saya berani bermimpi untuk menjadi seorang CEO, membuat saya berani bermimpi untuk mencapai sukses. Ingat 3 hal yang disampaikan di dalam The Magic of Thinking Big. Yang pertama adalah mindset. You are what you think you are. Yang kedua adalah action. Mimpi tidak akan pernah terwujud bila kita tidak melakukan action. Dan action ini harus terus diikuti upaya yang pantang menyerah. Yang ketiga adalah Mastermind Alliance. Lingkungan kita, tim kita, orang-orang yang akan membantu kita mencapai sukses. Semua orang pada dasarnya memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mencapai sukses. Pilihan ada di tangan Anda masing-masing.